organisasi Panglima Jilah di Kalimantan Tengah ini. Yang pertama, Panglima Jilah tidak kawan Fahri Supatinai dengan aku Sifron Negara menilai channel YouTube Sinetron Ulu Kita. Uang ketika itu saya mau membahas dua hal penyebab Ormas Dayak Kalteng banyak menolak organisasi Panglima Jilah di Kalimantan Tengah ini. Yang pertama, Panglima Jilah tidak ada melakukan koordinasi dengan ketua organisasi yang ada di Kalimantan Tengah ini. Maksud saya organisasi yang berpihak kepada masyarakat, karena ada juga beberapa ormas yang ada di Kalteng ini mengatasnamakan ormas Dayak tapi tidak setuju dengan Jilah. Itu saya skipkan mereka, tapi kepada orang-orang yang memang berpihak kepada masyarakat itu yang harus Panglima Jilah melakukan koordinasi. Karena begini, beberapa waktu lalu saya ada menyimpulkan dari komentar di sosial media serta ada ngobrol secara langsung dengan beberapa tokoh. Ternyata mereka mengatakan, saya simpulkan, sebenarnya mereka tidak menolak tujuan Jilah, tetapi Panglima Jilah ini tidak ada melakukan koordinasi dengan mereka. Bukan mereka gila hormat atau meminta hormat, tapi kembali lagi Panglima Jilah ini orang yang punya pengaruh, punya masa yang cukup besar dan berwawasan luas. Otomatis Panglima Jilah ini sebagai orang Dayak tentunya memiliki etika atau sopan santun ketika dia memasukkan organisasinya di Kalimantan Tengah ini. Karena begini, beberapa waktu lalu Panglima Jilah ini banyak yang mengaguminya, tetapi ketika Panglima Jilah sudah mulai besar, namanya otomatis anginnya sudah mulai besar juga. Oleh sebab itu jangan heran kalau ada orang-orang yang tidak suka dengan Panglima Jilah. Ketika Panglima Jilah masuk di Kalimantan Tengah ini, entah apa alasan mereka, yang pasti saya ketahui Panglima Jilah tidak ada melakukan koordinasi dengan beberapa pihak. Mungkin ada dengan organisasi-organisasi yang ada di Kalimantan Tengah ini, tetapi tidak ke beberapa tokoh. Yang keduanya, Panglima Jilah mendirikan Pantak. Pantak itu merupakan salah satu budaya di Kalimantan Barat, di mana Panglima Jilah ketika dia mendirikan organisasinya di Kalimantan Tengah ini, dia membawa budaya di sana tanpa seizin orang-orang yang ada di Kalimantan Tengah ini. Contohnya kepala-kepala adat, kemudian lagi dan orang-orang yang berpegang pada organisasi adat ini, Panglima Jilah tidak melakukan izin. Mungkin kata Panglima Jilah tujuannya baik, tetapi di sisi kebaikannya Panglima Jilah lupa, maksudnya bentuk kerendahan hatinya meminta izin dengan beberapa tokoh yang ada di sini. Tapi saya juga berpesan kepada Panglima Jilah. Saya katakan dulu, saya orang yang paling respect dengan Panglima Jilah. Saya punya alasan karena Panglima Jilah ini orang yang benar-benar membela hak-hak masyarakat, khususnya Dayak. Kita berbicara Dayak karena banyak masyarakat yang tertindas dan terdiskriminasi kan oleh beberapa pihak. Panglima Jilah ini maju dan dia bertaruh untuk membela itu. Jadi saya sangat kagum, saya tidak pernah memandang tadi dengan Panglima Jilah, hanya saja mengingatkan Panglima Jilah agar kita orang Dayak ini seperti Panglima Jilah, Dayak harus terus bersatu untuk Dayak maju, untuk Dayak kuat. Panglima Jilah tidak memperbesarkan organisasinya di beberapa wilayah. Panglima Jilah harus mau tidak mau melakukan yang namanya koordinasi dengan orang-orang di wilayah di situ. Tapi Panglima Jilah perlu ketahui, mungkin banyak yang benci Panglima Jilah, tetapi saya katakan juga banyak juga orang di Kalteng ini yang respect dengan Panglima Jilah, terutama saya. Jadi Panglima Jilah ini yang saya lihat Panglima yang seimbang, pintar, harati, bahani,
tentang pengaji. Oleh sebab itu, saya selalu mengatakan kepada orang-orang di sekitar saya, juga teman-teman, kalau pada saat ngobrol itu berbicara tentang Panglima Jila, di era sekarang kita harus mengikuti cara berpikir, kita harus rubah, jangan hanya ujung-ujungnya berkelahi menggunakan otot, tetapi sekarang kita harus seimbang. Ya, kita harus hidup di era zaman sekarang, harus menggunakan cara berpikir kita yang baik, yang bagus, pendidikan, wawasan, keberanian untuk kita membela Dayak ini. Jadi harapan saya kepada Panglima Jila, lakukan tugas besar Anda membela masyarakat Dayak ini, membela hak-hak Dayak, juga membela atau menyelamatkan hutan Dayak ini yang dirampas oleh tangan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab demi kepentingan pribadi. Karena inilah yang saya lihat visi misi Panglima Jila ini, tugas besarnya. Siapa tahu melalui video ini bisa menyampaikan kepada Panglima Jila atau untuk menjembatani Panglima Jila dengan orang-orang yang ada di Kalteng ini atas kesalahpahaman atau miskomunikasinya, karena saya lihat agak sulit sekali untuk Panglima Jila melakukan pertemuan dengan beberapa ormas di Kalteng ini. Tapi saya katakan, jika semua ormas di Kalteng ini yang tidak suka dengan Panglima Jila, tetapi ada ormas-ormas juga yang memang tidak suka dengan Panglima Jila dan tidak berpihak dengan masyarakat yang ada di Kota Tengah ini karena itu kepentingan politik. Sekian video dari saya, mohon maaf jika ada salah kata, mohon maaf juga jika ada salah kalimat cara penyampaian saya dalam video ini. Salam respect buat Panglima Jila dari saya. Sedikit saya sampaikan, saya pernah ketemu dengan Panglima Jila dan pernah berfoto berdua, yaitu tahun 2019 tanggal 22 Juli di Tumbang Anoy serta di